Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anang Asikin, operator FKDT Kabupaten Pangandaran. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pengisian emis diniyah, yang mana sebagaimana yang kita ketahui sekarang itu masuk untuk pengisian emis semester pertama ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pengisian emis karena banyak yang bertanya tentang emis ini. Ada yang bertanya kenapa misalkan tidak muncul di dashboard, di sebaran atau di rekap Excel. Nah, di sini saya akan berbagi tentang pengalaman yang saya temukan ketika mengisi emis diniyah. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasannya ketika kita mengisi emis itu bisa dilihat ada beberapa item yang harus diisi seperti profil lembaga, kelembagaan, kemudian sarana prasarana, kesiswaan dan ustad. Nah, itu harus semuanya harus diisi dengan detail, poin-poinnya harus diisi sehingga nanti kalau sudah terisi semua, salah satu hasilnya yaitu bisa dilihat di sebarannya. Di sini nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengisi emis, diniyah, semua item, semua poin-poin yang tadi sudah diisi itu bisa dilihat di sebaran di sini. Kita contoh masuk ke MDT, kemudian ke sebaran. Setelah itu cari kabupaten kota kita. Misalkan saya di Jawa Barat. Ini pesantren ya, MDT sebaran. Kemudian Jawa Barat, Pangandaran. Nah, kemudian di sini muncul ya. Nah, salah satu indikator pengisian emis kita itu sudah sukses. Jadi di sini itu lembaga kita sudah muncul. Misalkan bisa dicari langsung nomor statistiknya atau misalkan alamatnya. Misalkan di sini kita ketik alamatnya Sidamulih misalkan. Nah, di sini akan muncul lembaga-lembaga yang sudah masuk. Contoh ini Al Khairiyah. Nah, nanti munculnya tampilannya merupakan hasil dari pengisian emis tersebut. Dari mulai profil lembaga, kepemimpinan, prasarana, kemudian sanitasi, kesiswaan dan ustad ya. Di sini maaf, ini loading. Contoh ini yang di Cimerak ya, Darul Falah Nyalindung. Kita buka. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini pimpinan, SKI job, tanggal SK, telepon dan sebagainya ini belum ada ya, kosong ya. Tapi untuk santri dan sebagainya ini sudah muncul. Nah, pokoknya nanti kalau ingin melihat
lembaga kita sudah masuk di emis atau belum update datanya, bisa dilihat di sebarannya ya. Masuk kalau misalkan Diniyah ke MDT, kalau LPQ ke LPQ, ke sebaran, kemudian cari kabupaten kota kita ya, kabupaten kota kita, Pangandaran, kemudian cari lembaga kita, baik mencarinya melalui nama lembaga ataupun nomor statistik atau alamat ya. Yang paling tepat adalah statistik, karena statistik tidak akan dimiliki oleh lembaga yang lain. Contoh ini Nurul Huda ya, Nurul Huda kita lihat. Nah, di sini nomor statistik sudah ada, nama lembaga sudah ada. Ini siswanya sudah masuk. Tapi ini masih kosong ya. Seharusnya ini bagusnya sudah terisi pimpinan SKI Job. Kita kembali. Contoh misalkan di sini kita cari yang lainnya, misalkan contoh misalkan yang pada Herang. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Nah, ini contohnya yang Al-Fikri pada Herang. Ini dari mulai nomor statistik, nama lembaga, pimpinan dan sebagainya lengkap ya, sudah terisi. Ini bagus, berarti termasuknya bagus. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana supaya lembaga kita bisa masuk di sebaran. Kalau lembaga kita sudah masuk di sebaran, otomatis nanti ketika pihak Kemenag Pusat mengekspor data ke Excel, itu lembaga kita akan ada. Tapi kalau misalkan di sebaran tidak ada, dimungkinkan nanti di Excelnya tidak akan muncul. Makanya di sini saya sharing sedikit pengalaman tentang pengisian emis. Sebelumnya, beberapa waktu hari ke belakang, saya pernah mengerjakan emis Diniyah Al-Khairiyah. Diniyah Al-Khairiyah, hampir semua sudah diisi. Ketika dicari di sebaran di sini, ternyata Diniyah tersebut belum ada. Di sebaran di sini dicari belum ada. Nah, setelah itu saya coba dibuka lagi, dilengkapi dari mulai profil lembaga. Ini profilnya. Contoh, saya cari yang Al-Khairiyah yang kemarin. Al-Khairiyah. Nah, di profil lembaga, selain profil lembaga itu sudah saya edit dari mulai rekening siswa dan ustadz sudah saya isi, tinggal profil lembaga yang belum. Nah, kemudian saya coba dilengkapi, semua diisi, kemudian disimpan. Setelah disimpan, saya cek lagi di sini di sebaran. Ternyata belum muncul juga. Beberapa kali saya cek tidak ada. Besoknya saya penasaran, saya cek lagi, ternyata sudah ada. Jadi intinya, ketika kita melakukan pengisian emis, kemudian semuanya sudah diisi dengan benar, dari mulai profil lembaga sampai ustadz, diisi semua kolom-kolomnya dengan benar, insya Allah nanti akan masuk di sebaran.
Tapi kalau misalkan salah satunya, misalkan di sini salah satunya belum diisi, misalkan yang siswanya masih kosong atau rekeningnya masih kosong, atau misalkan ustadznya masih kosong, itu dipastikan tidak akan muncul di sebaran. Jadi nanti walaupun misalkan kita sudah mengisi banyak siswa, banyak guru, tapi poin-poin yang lain, misalkan menu-menu yang lain ada yang belum terisi, itu tidak akan bisa diekspor ke Excel. Jadi nanti ketika pihak Kemenag mengekspor data dari aplikasi EMIS ke Excel, itu lembaga kita tidak muncul. Makanya sebaiknya kita maksimalkan pengisian data-datanya, itu harus lengkap, semua harus diisi ya, semua harus diisi. Di sini saya bisa memberikan penjelasan ini karena saya memegang beberapa lembaga ya, banyak lembaga, lebih dari 5 yang sudah saya kerjakan, dan alhamdulillah banyak yang sudah muncul di sebaran. Di sini intinya, apabila EMIS kita ingin muncul di sebaran, nanti bisa diekspor ke Excel. Poin-poin yang ini, profil lembaga, kelembagaan, sarana prasarana, kesiswaan, dan ustadz, itu harus diisi dengan benar. Semuanya diisi saja. Nanti kalau misalkan sudah diisi, tunggu 1-2 hari, masuk ke link ini. Nanti akan saya share di deskripsi ya. Nanti akan saya share di deskripsi. Ini linknya, link untuk melihat apakah lembaga kita sudah ada di EMIS, sudah sukses atau belum. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.